Halo, nama saya Farhan. Saya di sini bertanggung jawab sebagai visual art, video editor, dan archiving. Di sini udah dari mulai Oktober, mungkin udah 1 tahun, 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun gitu. Oh ya, hal yang saya suka di sini tuh pertama teman-teman itu gue merasa seperti teman dan keluarga gitu. Jadi ketika gue yang nggak tahu apa-apa, yang apa sih namanya, karena saya juga kan bukan di background arsitektur gitu ya. Nah itu semuanya ngajarin. Jadi semuanya membantu, saling memberitahu, saling memberi sudut pandang dalam hal arsitektur yang menjadikan sebuah kekayaan intelektual tambahan bagi gue gitu. Jadi berarti nambah satu sudut pandang, nambah satu ilmu, nambah satu ini gitu. Jadi dan menjadikan sesuatu yang cukup berguna gitu di sini. Gitu sih. Tujuan hidup gue ini, tujuan hidupnya ini ya pertama pasti kan pengen sukses, dan suksesnya, dan semua orang pasti juga pengen sukses. Tapi kan sukses orang beda-beda. Nah, sukses gue ini adalah keberhasilan keberhasilan gue ini adalah menyambungkan titik-titik sudut pandang yang ada di dalam otak gue, yang di dalam kepala gue, menjadikan satu titik-titik menjadi hal yang baru. Misalnya kayak gue pernah di arsitektur, gue pernah di ini, dan menjadikan satu hal baru. Dan ketika udah jadi masterpiece atau menjadi sesuatu yang wah, kayaknya gue bakal merasa puas gitu dalam hati gue gitu, dalam pikiran gue, dan merasa wah ini keren gitu sih. Karits tuh kayaknya mungkin saya doang yang di sini manggil Pak ya. Yang lain manggil Kak ya. Karits itu oke, gue ngikut yang lain aja. Karits itu dia sebagai pertama ya sebagai bos, dia juga sebagai guru, dan dia juga sebagai teman. Maksudnya dia sebagai bos ya, kita sewajarnya ya bos anak buahnya gitu ya, dia punya perintah, punya mau, kita punya ini. Tapi dan biasanya kalau bos-bos pada umumnya udah stuck, tapi di sini dia jadi guru, mengajarkan sudut pandang, mengajarkan apa ini, mengajarkan apa itu, bahkan mengajarkan hidup. Maksud gue impresi ke Paris tuh bagaimana seorang sudut pandang arsitek yang gue bisa sebut arsitek yang wah ya, arsitek yang apa ya, star arsitek mungkin ya kalau sebutannya ya. Oh begini ya sudut pandang star arsitek yang dikagumi anak-anak arsitektur gitu kan. Berarti kan gimana nih sudut pandangnya, bagaimana sih cara dia berpikir, bagaimana dia cara menyikapi suatu masalah, bagaimana dia menyelesaikan suatu masalah, bagaimana dia memanajemen segini kompleksnya RAW dan lain-lainnya, dan dia bisa dan dia dengan sendirinya bisa menyeimbangkan antara OMA, RAW, bahkan DOT, bahkan videografi itu sendiri dan dia bisa menjadikan ini semua seimbang dan berjalan lurus gitu sih. Itu keren banget sih, gak semua orang bisa gitu. Hebat isi kepalanya gitu, kayak oh begini gitu. Dan ya gitu sih, udah itu doang. Gue ada harapan buat Paris, untuk personal Paris ya. Paris itu dia selalu ngomong tujuannya adalah kita bakal jadi go internasional. Kita nggak mau main di Indonesia, kita biar show off di luar negeri gitu. Nah, gue pengennya Paris nih, oke, dia memang kalau misalnya terkenal di Indonesia udah, terus terkenal di dunia arsitektur, di dunia mancanegara terkenal juga. Gue berharap Paris itu dikenal sebagai pribadi Paris yang tidak hanya di arsitektur, tapi orang-orang yang berpengaruh baik, orang-orang yang berpengaruh gitu. Ketika maksudnya gue berharap Paris ini menjadi orang-orang yang berpengaruh, yang dikenal nggak di kalangan arsitek aja gitu. Jadi orang awam pun bakal mengenali Paris, dan itu potensinya pasti bakal terjadi gitu sih. Jadi nggak sibuk di dunia arsitektur, maksudnya bukan nggak sibuk, maksudnya nggak terkenal di
cangkang arsitektur aja, tapi di seluruh sudut pandang masyarakat ini orang berpengaruh gitu. Karit sebagai arsitektur, wah keren banget sih gitu. Emil nanti ikut Pak Emil. Ya kan Pak, ya kan kalau Pak Emil kan dalam sudut pandang ini ya, apa namanya, gubernur ya, karena dia emang orang yang harus mempengaruhi. Kalau gubernur kan tanggung jawabnya, cuman kan misalnya kayak dia membuat suatu gedung yang terobosan yang wah gitu, atau nggak bikin sesuatu bangunan yang wah yang dirancang oleh real arsitektur yang dinikmati sama yang bisa orang tuh publik gitu tahu gitu, jadi terkenalnya nggak di dunia arsitekturnya aja, tapi di semua orang kalangan tuh kenal gitu. Paris tuh kalau di arsitektur yang gue ambil pelajarannya adalah men-treat klien, karena kan gue sering banget ngikut Paris gitu ya, kayak misalnya ke sini ke situ ngikut meeting gitu, yang Paris ketika ketemu klien itu dia nganggap klien itu kayak temen banget gitu, jadi nge-treat klien, nge-treat yang ya pokoknya itu membuat kedekatan itu semakin kedekatan antara klien dan vendor mungkin ya, Parit sebagai vendor ya, itu yang didapatkan bukan hanya kuantiti sebuah bangunan, tapi quality dalam hubungan man to man-nya gitu, manusia ke manusianya, dan itu bisa menjadi jangka panjang. Dan Karits dulu pernah bilang sama gue kan gini, kamu nggak usah mikirin bagaimana kerjaan kamu banyak, kamu bikin aja cari aja satu klien yang itu bakal men-treatmu setiap hari dan kepanjangan. Gimana caranya biar klien itu bakal nempel terus, kalau jadikan dia sebagai temen gitu. Kalau dia jadi temen kan sama temen gua aja jadinya kan gitu ya juga ya, gitu sih. Kalau untuk di dunia videografi, Paris tuh gua nggak tahu Paris doang atau semua arsitektur gitu, karena kan arsitektur itu kan punya dasar pendidikannya. Berapa tahun sih arsitek tuh? Semua arsitek. Iya, arsitek tuh berapa sih SKS-nya? 4 tahun ya? S1 pada umumnya ya? 4 tahun, terus 2 kali setahun. Iya, nah itu kan berarti selama 4 tahun itu kan yang diajarkan itu kan punya dasar, punya akar, punya landasan untuk ketika mempresentasikan atau menggambarkan sesuatu itu dia punya dasar yang cukup dalam gitu ya. Dan itu belum bisa gua capai. Tadi gue baru kenal mungkin 10% 20% permukaan apa sih yang dimaksud Paris gitu tuh. Dan itu terus berproses sih, kayak maunya apa ya? Ini gambar ini seperti apa ya? Fasad tuh apa ya? Iya, itu istilah juga masalahnya. Untuk masalah istilah juga kan gue masih minim ya di sini ya. Tapi ternyata ketika mengambil gambar itu nggak hanya framing yang baik, tapi menceritakan apa yang dibikin dan menceritakan apa yang dibikin, terus dia punya dasar kenapa seperti ini, dan itu nggak semua orang bisa gitu, dan itu butuh latihan yang dalam gitu, butuh latihan yang mendalami banget sih gitu. Gue ketemu Paris tuh awal-awal tuh ya di sini, tapi sebelumnya jadi gue punya tugas mata kuliah. Mata kuliahnya itu adalah program TV non drama. Nah di situ gue waktu itu bagian megang studio musik, dan temen gue ini bikin suatu program magazine, dan temen gue itu ngambil arsitektur, jadi bikin video kayak gini. Bikin video tentang program TV, ala-ala program TV, tugas program TV dengan narasumber Paris. Selang berapa tahun temen gue nih dihubungin, saya lagi butuh videografi gitu. Oke, kebetulan kan lagi pandemi kan, kebetulan aku punya studio juga tutup, waktu itu saya pernah bikin studio di daerah Pamulang dan bangkrut, dan akhirnya butuh kerjaan kan. Akhirnya temen gue ngontek gue, ya ada arsitek nih yang mau bikin video. Gue dateng dan sehumble itu gitu. Bahkan tapi gue juga waktu itu belum kenal siapa Faril Ridz Syarif gitu. Maksudnya kita nggak expect kalau ini adalah sebuah arsitek yang ternama gitu. Jadi sebelum gue di sini tuh, gue masih kerja di bagian building juga.
di bagian building, tapi bagian kemanusiaan di dompet duafa. Nah, jadi gue di bagian dompet duafa building itu ada arsitek juga satu. Jadi pas gue nanya, kenal Ridwan Syarif nggak? Hah, lu dikontak sama dia? Nggak, gue mau kerja sama dia. Wih, gila, keren banget loh. Emang sekeren apa sih? Wah, itu keren tuh, arsitek keren katanya. Oh gitu ya. Sekeren apa? Nggak tahu, pokoknya lu nanti lihat aja deh gitu kan. Oh gitu, iya. Pas gue datang, gue kira bakal, nah dari situ kan berpikir, wah ini arsitek keren nih. Gue googling, oh ini arsitek yang apa, punya banyak award. Ini siapa sih, kan pasti nge-googling dulu kan. Wah ini orangnya, gue takutnya seorang yang ya star syndrome gitu. Ternyata pas gue datang, wah humble banget sih, kayak halo Han, kita ngobrol dulu yuk. Terus ngobrol secara jelas gitu di ruang apa, di meeting. Jadi kamu nanti bantuin saya ini, kamu bagian di sini. Oh iya. Oke, nah dari situ mulai. Udah gitu doang sih. Dan video pertama yang gue ambil adalah Alpha Omega. Itu yang udah tayang di YouTube Ridwan Syarif. Itu adalah itu ceritanya lucu banget sih. Gue nggak punya sudut pandang arsitektur, gue nggak punya sudut pandang apa-apa aja. Gue bawa kamera, dulu belum investasi di alat ya, masih gue baru bawa kamera sendiri, stabilizer sendiri, jadi setiap kerja tuh gue bawa koper yang kayak naik gunung. Udah gitu datang, udah Farhan, kamu videoin ini ya, videoin apa Pak? Udah, kamu terserah kamu deh gitu. Oke Pak. Jadi gue ngandelin feeling yang gue pelajari di basic gue yang lama, dari wedding, dari gue juga produk, gue juga program TV, dan gue masih belum tahu nih dunia arsitektur kayak gimana. Jadi ya udah, dan ternyata oh ini tidak sesuai selera gitu kan. Oh ya memang selera kayak gimana sih? Baru tuh mulai berproses dari sampai 1,5 tahun ini masih salah satu proses gitu sih. Selamat ulang tahun Pak Rich yang ke-40, dan selamat berpraktik di satu dekade ini. Semoga RAW makin menjadi trendsetter, orang arsitek-arsitek muda di Indonesia dan dunia. Dan jangan luntur semangatnya, karena semangat Pak Rich itu bisa tertular di anak-anak RAW dan Omah dan saya pribadi gitu. Ya, selamat ulang tahun Pak Rich. Farhan saya kenal dari orang yang namanya Tika, gitu ya. Itu salah satu orang yang saya kenal dulu, menghubungi saya waktu bikin video di sini ya, di Gua. Saya tanya, habis itu direferensikan Farhan gini. Habis itu dia datang gitu, muncul. Orangnya kan ada berisik gitu ya. Saya bingung, Farhan ini stabil nggak ini kalau megang ini? Megang apa? Megang kamera gitu. Tapi pada waktu itu saya coba ngebebasin gitu ya. Han, coba aja, kan saya belum tahu juga ini ke arah mana. Dibuka gitu. Nah, angle-angle itu lucu pertama kali. Udah kayak di depan muka gitu, kayak orang lagi, Ivan, ini kan bangunnya kan bukan kayak wedding gitu. Ada kayak momen. Jadi kayak dia nganggap kayak ini tuh ada semacam panggung gitu. Habis itu saya ingat adalah title blocksnya itu kayak ini kayak di TV-TV gitu. Ada kayak meriah lah kayak gitu. Saya bilang, habis itu kena tuh langsung. Jadi saya bilang, wah, Pak Aris gak suka nih kayak gini kayak gitu. Jadi, wah itu udah kena dentuman demi dentuman ya, satu demi satu ya. Sampai pada akhirnya beberapa hal teknis dan sebagainya gitu, saya mikir, Farhan nih, ini apa? Ini dia tuh siap gak sih ya? Saya bilang gitu, saya mikir gitu. Sampai pada satu titik di mana saya kan, tapi dia tuh antik ya. Orangnya itu benar-benar total ya. Total tuh dia kadang-kadang bawa ranselnya tuh isinya tuh kayak gearsnya dia, kayak dia mau perang gitu. Macam-macam, drone, ini kamera gitu, udah sampai satu ini. Saya bilang, lu mau kemana? Mau ini? Isinya kayak gitu ya? Iya gitu. Saya baru tahu bahwa persiapan kamera menjadi seorang videografer itu tidak mudah gitu. Tapi dia tunjukkan dia nggak pernah ngeluh gitu. Dia nggak pernah juga ngomong, Pak, saya gini. Nggak pernah. Tapi dia melakukan dulu, dia udah bawa gini, baru saya lihat dia kedodoran, beneran lu bisahan, kayak gitu-gitulah. Saya sampai membayangkan, yang ngerem sebenarnya, saya sampai malah takut gitu. Ya dia bawa alat ya, habis itu, dan Farhan itu kan sendirian ya. Ngurusnya segitu banyaknya.
sound, video, editing, ngikutin Pak Aris yang selalu berubah. Habis itu berusaha membaca arsitektur, dan belum pernah bikin video arsitektur kan. Dan standar saya yang saya kasih Farhan tau nggak? Ivan Baan. Han, ini ada Ivan Baan. Han, ini ada Mario Wibowo. Han, ini ada Erik Dinardi. Han, ini ada Ernest. Han, ini ada siapa? Itu kan nama-nama besar ya. Dan Farhan bilang, oke pak. Dia nggak tahu bahwa yang dikasih sama saya itu segede gajah gitu sebenarnya. Dia nggak tahu bahwa ada preparation, tapi dia bilang oke pak. Dia kadang-kadang dia tuh mikirnya tuh nanti, tapi dia semangat gitu. Pokoknya gue oke gitu kan, kayak gitu. Pokoknya gue mau hajar gitu. Tapi kan bayangin ya, standar Iwan Baan pakai yang gitu kan, sampai satu titik saya kemudian sadar gitu. Wah, ini baru mentas ya. Gue minta dia jadi Iwan Baan, kayak kagak masuk akal ya. Dan saya coba bandingin, sampai bandingin video tag-nya Farhan sama gambarnya yang di tag sama fotografer itu. Saya sampai lihat gitu, sampai gini. Dan saya membayangkan Farhan bisa jadi kayak mereka gitu. Makanya kalau saya berbicara sama Farhan, itu setelah saya membuat tag itu. Membandingkan itu, baru saya berani bicara. Saya harus menteorikan, saya harus baca buku fotografer sama videografer dulu sebelum ketemu Farhan. Karena dia harus dapat sparring partner gitu. Dan saya menghadirkan diri saya dalam posisi Iwan Baan gitu. Jadi saya harus jadi kayak Julian Schumann gitu ya, atau jadi kayak Iwan Baan gitu di depan Farhan gitu. Padahal saya juga belum pernah nge-tag gitu. Dulu saya jadi lab multimedia bawa kamera gede, cuma kan nggak profesional juga. Pernah nge-tag menjadi kameraman, tapi kan nggak profesional. Nah, Farhan itu menurut saya itu kekuatannya paling besarnya, karena dia itu selalu pantang menyerah. Meskipun terkapar sih, terserok-serok, terkapar, terseret-seret sampai masuk selokan, itu Farhan. Dia orang yang lari-lari dengan berat badannya gitu ya, habis itu di samping saya naik sepeda berkali-kali gitu, lari gitu. Saya tahu gini jadi kayak lucu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau itu dibuat komik itu lucu banget gitu. Saya naik sepeda dan yang nge-koordinat saya itu Farhan, Pak sana. Saya sih ngeliat dia, are you okay gitu ya. Saya ngeramin dan dia terus aja gitu kan. Sampai dia semangat dan akhirnya saya sampai saya sepeda sampai terakhir, saya bilang, are you happy Han? Saya bilang gitu. Pada waktu itu dia nanya sama saya gitu. Dia bilangnya saya ingat gitu. Kalau Pak Aris happy, saya happy gitu. Saya bingung. Saya kan lihat dulu kan. Wah, bagus ya Han. Ini beda lagi nih, baru gitu. Dan segitunya gitu loh. Mau berjuangnya gitu sampai memperjuangkan sesuatu. Dan menurut saya mindset kayak gitu sih nggak mudah ya. Dan saya ingat pada waktu satu acara, nggak salah Farhan ulang tahun ya, saya selalu punya harapan bahwa Farhan bisa jadi the best videographer ya, ataupun fotografer di bidang arsitektur. Karena semua satu cuma perlu latihan dan perlu permenungan aja sih. Dan sisanya cuma kedetailan. Dan pada waktu itu sebenarnya di studio ini nggak punya divisi apa-apa soal dokumentasi. Cuma gara-gara Farhan, kita mulai iseng-iseng sesuatu yang gila gitu, yang kadang-kadang jadi animasi, jadi apa gitu. Jadi kan kayaknya, wah bisa juga ya. Saya pikir Farhan, tapi kalau nggak ada Farhan yang misalnya mau bukan kayak digebukin ya. Ini kita kan pernah kelilingin Farhan gitu kan, kayak dia di api unggunnya gitu. Habis itu dia merasa terintimidasi. Habis itu dia kan gugup gitu kan. Dia bilang, saya tanya, lu ngapain Han? Saya merasa terintimidasi Pak. Saya bilang, apa merasa terintimidasi ya? Oh, gara-gara saya nggak bisa tahu ini suaranya siapa dan ini bagaimana. Dia udah sampai pusing gitu, karena yang ngomentarin kerjaan itu ada sekitar 6 orang kayaknya. Di sebelah sisi, dia di tengah-tengah gitu. Saya perlu ada di sana Pak. Dia harus keluar gelanggang. Habis itu dia lihat jadi dia tahu siapa yang melihat gitu. Nah, segitu pentingnya posisi Farhan gitu. Yang ada di tengah-tengah, dia dibakar-bakar oleh orang lain yang kadang-kadang kita sendiri juga ngerti tentang videografer. Tapi kan pada akhirnya kan kita semua punya mata ya. Dan kita semua punya taste ya. Dan kita semua juga pernah melihat banyak video-video yang bagus-bagus. Dan common sense itu gitu yang mungkin diperbolehkan Farhan gitu untuk sebuah kerja arsitektur kita yang segitu banyak, yaitu berbicara melalui lens ya, videografi. Dan waktu kemarin yang kita berangkat ke Oten dan melihat begitu banyak
potensi yang terjadi. Buat saya bukan cuma soal hasilnya saya malah belum lihat. Nanti ada another session gitu untuk yang dikelilingi dan feeling intimidated. Tapi kan melihat Farhan dengan seluruh usahanya, membawa tas segede gaban, habis itu melihat satu-satu menggeser begitu slider gitu kan, itu kan sebuah kenangan yang akan membuat kita terkesan selalu ya. Dan apapun itu akan jadi terkesan banget. Dan saya mikir bahwa Ivan Baan ataupun siapapun itu ya, Mario, Eric, ataupun Ernest, ataupun siapapun yang hebat-hebat itu ya, fotografer, sepertinya muncul dengan sebuah kekuatan proses yang saya yakin. Yang nggak cuma soal hasil ya, yang luar biasa itu sudah basic. Tapi di ranah-ranah yang pendadaran seperti ini gitu ya, dan proses tertawa dan menertawakan diri dan proses belajarnya gitu, dan kita semua sebagai ekosistem juga ikut belajar dengan hadirnya Farhan. Dan saya mengucapkan terima kasih ya Farhan untuk bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa di studio dengan paradoks Paris yang selalu berubah-ubah dan ekosistem yang kadang-kadang tidak bisa ketebak. Komentarnya kalau di Paris kan komentar sesuatu bisa jadi kenyataan ya. Masalahnya saya membuka diri untuk komentar banyak orang karena saya memanggil gitu kan. Yan, yuk kita diskusi. Njel, yuk diskusi. Nir, diskusi. Lu diskusi. Ufi diskusi. Saya nggak tahu Farhan ngedenger itu di tengah-tengah. Wah, berarti Paris manggil begitu banyak orang ya mau diskusi. Karena saya perlu lensesnya, multiple perspektifnya, supaya bisa kita nggak lupa diri. Nah, soal Farhan sebenarnya saya berharap figur-figur itu muncul di dalam pribadi-pribadi ini. Karena lenses itu begitu penting ya, multiple perspektif. Sebelum nanti dalam berkarya itu bisa disimulasikan perspektif itu di dalam proses kreativitas. Membayangkan, oh ya ternyata dulu itu ada sini, di sini ngomong ini, sini ngomong ini, oh gue harus begini gitu. Ya ada kayak semacam vocabulary kayak gitu. Nah itu menurut saya itu penting ya, menghadirkan your imaginary sparring partner. Itu proses itu yang ternyata ada di dalam proses kreativitas kemarin. Saya pikir raw architecture dan kita semuanya belajar dari situ sih. Untuk menitikkan dan kemudian melepaskan. Nitik, selepas gitu. Itu kan proses yang dialami Farhan ya. Susah banget pasti. Gimana melepaskan sesuatu yang akan jadi sesuatu gitu ya. Jadi persepsi orang lain itu kan susah. Jadi itu ya. Jadi feeling intimidated gitu. Gitu ya. Itu kan lucu ya. It's very lovely session gitu ya. Nah, kita ketawa-ketawa sendiri aja. Dan kita ngeliat itu kan real gitu. Ini lucu ya gitu ya. Tapi buat dia kan nggak lucu sama sekali gitu. Ini kan benar-benar stressful gitu. Tapi sesuatu yang dianggap orang nggak lucu, tapi orang lucu kan akhirnya menghibur juga ya. Saya pikir terima kasih ya untuk memorable moment. Oke, thank you.